Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Melia, saya dari kelas 10 IPA 8. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan saya tentang sektor ekonomi dan sektor hukum di Indonesia. Jadi menurut saya tentang hukum di Indonesia, peraturannya sebenarnya sudah ada, namun tidak ditegakkan. Buat apa ada peraturan lalu tidak ditegakkan? Buat apa ada peraturan lalu lintas kalau masyarakatnya enggan untuk melakukan peraturan tersebut? Masyarakat pun kehilangan kepercayaan terhadap hukum Indonesia karena menurut mereka paling cuma wacana doang, gak akan ditegakkan lah. Padahal berjalannya hukum di Indonesia tergantung pada kita juga yang diatur oleh hukum. Kalau kita sendiri nggak diatur oleh hukum, bagaimana para penegak akan menegakkan hukum? Peraturan-peraturan ini jika berhasil ditegakkan akan benefit juga ke kita. Kehidupan lebih tertib, kriminalitas bisa dikurangi. Kalau dipikir-pikir, banyak keuntungannya bagi kita juga. Jika masyarakat sudah menanggapi dengan baik, maka hal tersebut harus diikuti dengan moralitas para penegak hukum pula. Karena salah satu penyebab tidak peduli masyarakat terhadap hukum adalah karena penegaknya tidak menegakkan hukum dengan baik. Banyak orang yang memiliki pengalaman buruk terhadap penegak hukum. Penegak hukum nampaknya masih pandang bulu terhadap para pelanggar hukum. Karena sifat pandang bulu inilah masyarakat berpikir asalkan punya uang atau punya koneksi-koneksi tertentu maka bisa terhindar dari hukum. Orang-orang memiliki kerabat yang paling penting. Yang penting dapat terhindar dari hukum dengan mudahnya. Penegak pun masih takut dengan hal tersebut. Padahal seharusnya di mata hukum semua orang itu sama. Hukum dibuat untuk menertibkan dan saling sanksi pun bukan untuk merugikan, tetapi agar ada efek jerah. Menurut saya tentang sektor ekonomi di Indonesia, saya dapat menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia mulai berangsur membaik setelah mengalami keterlambatan ekonomi pada saat masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia 2 tahun lalu. Hal itu berdasarkan perkiraan Kementerian Keuangan, ekonomi Indonesia bisa naik dalam kisaran 5,0% sampai 5,5% sepanjang 2022. Bank Indonesia pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran yang tak jauh berbeda, yakni 4,7% sampai 5,5% pada 2022. Dari situ saya dapat menilai bahwa Indonesia dapat membangkitkan kembali ekonomi yang turun menjadi ada peningkatan yang signifikan. Terima kasih.